Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Vina Fezatur Rofiah, Saya Regita Andini. Dan saya Selvi Ananda Putri. mata kuliah Analisis dan Pengembangan Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Ibu Grace Gata Eskom Mkom. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan makalah berjudul Perancangan Sistem Pemesanan Tiket Online Berbasis Website dengan Pendekatan Software Requirement Specification. Saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor. Pelayanan publik, salah satunya dalam sistem pemesanan tiket. Proses pemesanan tiket yang dilakukan secara manual melalui loket memiliki beberapa kendala, seperti antrian panjang, keterbatasan waktu, serta risiko kesalahan pencatatan. Dengan adanya sistem pemesanan tiket online berbasis website, pengguna dapat melakukan pemesanan tiket secara mandiri, kapan saja dan di mana saja. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mencari jadwal, memilih kursi, melakukan pembayaran digital, serta menerima tiket dalam bentuk elektronik ataupun e-tiket. Oleh karena itu, diperlukan suatu perancangan sistem yang terstruktur dan sesuai kebutuhan pengguna, yang dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Software Requirement Specification. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam makalah ini adalah: pertama, bagaimana merancang sistem pemesanan tiket online berbasis website menggunakan pendekatan SRS. Kedua, apa saja kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus dimiliki oleh sistem. Dan yang ketiga, bagaimana alur proses pemesanan tiket dari sudut pandang pengguna dan admin. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk mendeskripsikan kebutuhan sistem, merancang fungsi utama, serta menghasilkan model sistem berupa use case diagram dan activity diagram. Manfaatnya, bagi pengguna sistem ini mempermudah pemesanan tiket, bagi penyedia layanan, membantu pengelolaan transaksi, dan bagi akademik sebagai implementasi analisis dan perancangan perangkat lunak. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Regita Andini. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi pada bagian Software Requirement Specification atau SRS. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional menjelaskan fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem. Yang pertama ada sistem menyediakan fitur registrasi dan login pengguna, sistem menggunakan pengguna mencari jadwal perjalanan, lalu ada sistem menampilkan ketersediaan kursi, dan sistem memfasilitasi proses pemesanan tiket, sistem menyediakan pembayaran digital, sistem menghasilkan e-tiket setelah pembayaran berhasil, dan sistem menyediakan fitur pengelolaan data jadwal dan transaksi oleh admin. Selanjutnya kebutuhan non-fungsional, yaitu sistem juga memiliki kebutuhan non-fungsional. Dari sisi keamanan, sistem harus memiliki mekanisme autentikasi dan perlindungan data pengguna. Kedua, dari sisi kinerja, sistem harus mampu memberikan respon yang cepat. Tiga, dari sisi usability, sistem harus mudah digunakan dan responsif. Keempat, dari sisi keandalan, sistem harus berjalan secara stabil. Kelima, dan dari sisi portabilitas, sistem dapat diakses di berbagai perangkat. Selanjutnya, use case diagram. Pada use case diagram terdapat dua faktor utama, yaitu user dan admin. User dapat melakukan registrasi, login, pencarian jadwal, pemesanan tiket, pembayaran, dan pencetakan e-tiket. Sedangkan admin bertugas mengelola data jadwal perjalanan,
lalu transaksi dan laporan penjualan. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara faktor dan fungsi sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Selvi Ananda Putri. Oke, di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu sistem desain sistem. Oke, pertama deskripsi alur sistem. Sistem memesan tiket online dimulai ketika pengguna mengakses website, kemudian melakukan pencarian jadwal. Setelah memilih jadwal dan kursi, pengguna melanjutkan proses pembayaran. Jika pembayaran berhasil, sistem akan menghasilkan etiket sebagai bukti pemesanan. Lalu ada aktivitas diagram. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas pengguna dalam sistem pemesanan tiket online, mulai dari pencarian jadwal hingga menerima etiket. Ini merupakan diagramnya. Nah, penjelasan alur aktivitasnya yaitu pengguna mengakses website sistem memesan tiket online. Yang kedua, pengguna mencari jadwal tiket sesuai kebutuhan. Kemudian sistem menampilkan daftar tiket yang tersedia, lalu pengguna memilih jadwal dan kursi. Yang kelima, pengguna mengisi data pemesanan, lalu sistem menghitung total harga tiket. Yang ketujuh, pengguna melakukan pembayaran. Kedelapan, sistem verifikasi pembayaran. Lalu sistem mengirimkan etiket pada pengguna. Kemudian penutup. Kesimpulannya, perancangan sistem pemesanan tiket online berbasis website dengan penerapan software rekrutmen spesifik memberikan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan dan alur sistem. Dengan adanya perancangan ini, proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian teknologi implementasi direkomendasikan untuk menggunakan teknologi seperti Docker and Kubernetes untuk memudahkan deployment dan scaling horizontal dan setiap microservice. Yang kedua ada monitoring sistem. Lalu ketiga ada keamanan. Sarannya pengembangan sistem selanjutnya dapat mencakup integritas sistem pembayaran secara nyata, penambahan fitur notifikasi otomatis, serta pengujian sistem secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas layanan. Nah, ini merupakan daftar pustakannya. Di sini lalu ada lampiran yang akan disampaikan oleh rekan saya, Vina Faizatul Rofiah. Pada tugas ini kami juga menampilkan PPT sebelum revisi. Berikut link Canva-nya. Yang berjudul Studi Kasus Analisis Arsitektur Microservices untuk Peningkatan Kinerja dan Skalabilitas Sistem Pemesanan Tiket Online, yang kami rasa kurang relevan dengan tugas kami yang sebelumnya di pertemuan 6. Jadi kami memperbarui judul tugas kami menjadi perancangan sistem pemesanan tiket online berbasis website dengan pendekatan software requirement specification. Kami juga membuat kode program menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Berikut kode programnya yang terdiri dari index HTML dan sebagainya. Lalu ada style yaitu CSS agar tampilan menjadi lebih menarik dengan warna campuran pink dan ungu. Kita masuk ke menu login, lalu setelah login akan muncul halaman pilih destinasi. Misalnya kita ingin ke Yogyakarta, lanjutkan. Pilih pembayaran, misalnya melalui kartu kredit. Bayar. Oke, halaman ini menyatakan pembayaran berhasil. Lalu muncul etiket. Misalnya user
namanya user demo. Setelah itu cetak tiket, muncul tampilan seperti ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan seluruh pihak yang telah menyimak presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.